Pramono Anung tuh kecil kalau jadi gubernur. Berarti secara tidak langsung Bang Dul mengakui kalau secara kapasitas beliau lebih berkapasitas untuk Saya sekarang minta ini. maaf lah ya, minta maaf. Dibanding yang lain, dia lebih hebat daripada yang lain. Kalau dibanding sama Pak RK otaknya Kalau lenceran. soal Jakarta, dalam tanda kutip yang gue pahami, cetek dia aja. Kalau soal Jakarta. Nah ini bisa jadi bumerang loh Loh, omongan ini. bener. Kalau kita head to head RK sama Anies, mending saya lawan yang mana? Kan tadi gue bilang, kalau Anies bisa maju, gue jadi wakilnya Anies. Ya tapi kan Anies bisa naik dari partai lain juga. Itu ngomong yang real aja. Yoi, jadi kita sudah kehadiran salah satu seniman. Waduh. Seniman legendaris yang kita udah pernah sering banget nonton dan melekat. Tapi saya bingung. Karena saya baca berita terbaru katanya beliau menambahkan nama Ya. semenjak dia menjadi wakil gubernur. Jadi namanya tuh ditambah Dul di Ya. belakang. Ya. Tujuannya apa coba? Sebetulnya kalau yang namanya Dul itu, nggak perlu ditambah juga orang udah tahu. Ya tapi kan anak genset belum tentu tahu. Ya mau nggak mau gue belajar kenyataan nih, Den. Ya kita kan umur 63 nih kan. Iya. Kalau bapak emak lu tahu gue deh. Iya, saya tahu. Tapi belum tentu kan adik-adik lu ketemu gue kan. Nah, arti begini. Ini bukan buat kepentingan sebetulnya. Tapi memang sebetulnya yang namanya Rano Dul Karno itu udah berapa kali gue pakai. Di film, di beberapa ini. Cuman nggak resmi. Oke. Nah, Oke. kalau sekarang karena ini menyangkut akan ada di kertas nama. Jadi kalau itu harus resmi. Iya. Gue sebelum mutusin bilang iya, gue mikir perlu nggak sih? Perlu nggak sih? Tapi memang bahasanya begini. Tentu setiap kemenangan kan harus ada strategi. Iya. Ya kan? Gen Z ini katanya milenial ini kira-kira suaranya hampir 50%. Oh ya, segede itu sekarang. Iya, makanya gue harus ganti nama. Oh, paham. Ini gue baru aja gue tadi makan bubur apa namanya merah putih. Ya gue ganti nama kan gue mesti selamatan dikit. Dan artinya ada ceruk yang memang aku harus ambil. Iya, paham. Ya kan artinya kalau memang itu harus ada permainan yang aku ikuti. Oke, berarti bukan ide dari Bang Dul ya? Sebetulnya semua ide. Sebuah ide itu dari teman-teman semua. Iya, mereka gitu. ngasih ide. Ide, Bang, ini Oke. kalau untuk yang umur abang orang udah tahu deh. Oke, berarti Tapi, ide dari orang betul, ya. Oke. gitu. Tapi kebutuhannya untuk kebutuhan kampanye juga dong. Sekarang iya. Iya, sekarang Tapi iya. pasti akan melekat terus. Karena Den, Iya, iya. biar bagaimana, abang lo ini pernah jadi gubernur. Iya. Gue kan pernah gubernur Banten. Iya kan? Banten. Selama gue jadi gubernur, gue nggak pernah dipanggil Pak Gubernur. Dipanggilnya? Dul. Oh, iya. Cuman ini ada pertanyaan Iya. titipan gara-gara Gubernur Banten. Kan itu kan yang sebelumnya yang Bapak gantikan kan terlibat sesuatu. Ah, ya. itu ada masa perang, zaman perang dulu. Ini ada yang mau nanya nih. Bapak kan jadi wakilnya waktu itu. Ya, Masa Bapak nggak tahu kalau dia ada terlibat sesuatu katanya? Karena memang waktu itu masalah yang kita hadapi bukan masalah kepemerintahan. Pada waktu itu yang aku tahu ada masalah pilkada di satu kabupaten. Tidak ada urusan dengan pemerintah provinsi Banten. Itu yang aku pahami. Oke. Gitu. Berarti nggak nyangka juga dong? Sumpah nggak nyangka kita. Oke. Nggak nyangka. Oke. Itu cerita jawabannya ya. Ya. Soalnya kan kalau misalnya wakil sama gubernur, ya kan paling nggak kan dia saling mengetahui. Benar. Ya. Nah sekarang kan dipasangkan nih dengan salah satu ya bekas pejabat lah. Ya. Belum ya, masih Belum, pejabat ya? belum, pejabat masih. ya. Nah Ya. ini orang yang ingin bertanya. Ini kucuk-kucuk, kenapa tiba-tiba Bang Dul ini kok bisa jadi wakil gubernur? Ini kan pasti ada penunjukan dong. Betul. Nah penunjukan ini kan berarti bersifat perintah. Betul. Perintah. Kalau menolak perintah ini berarti ada konsekuensi. Jelas. Iya kan? Jelas. Cuma kan kemarin di sini kan kita udah bahas nih ramenya Anies Ahok. Ya, Anies betul, Ahok. betul. Nah Ahok ini nama besar yang akan naik di PDIP menurut kita nih. Betul. Tiba-tiba deng. Nah, itu gimana ceritanya? jangankan lu gua aja deng kaget. Kaget ya? Ya betul lah secara survei Bang Anies Ahok tinggi. Iya. Cuman bahasanya nih, Iya. siapapun gubernurnya, wakil gubernurnya gue. Oh. Jadi kemungkin- abang lo nih laku di mana-mana tahan dulu. Ih. Jadi berarti sempat ada wacana Ahok. Anies Ahok, kan kita juga megang Tunggu. Ya. Ahok Bang Dul. Iya, Ada wacana itu? ada. Oh. Cuman kan keputusan kan ada di DPP.
Tapi kenapa jadi Pak Pramono? Nah, ini yang seru. Lu mesti belajar politik sama gue. Jadi pengen tahu kan. Oke, belajar jadi singkat kan. begini. Mm-mm. Abang nih kan, ya lu panggil gua abang, gua Iya. lebih tua dari lu. Iya. Abang ini kan ketua DPD, DPP, PD Perjuangan. Iya. Di mana memang abang ini sedang menyiapkan yang namanya pilkada serentak se-Indonesia nih. Oke. Jadi bukan ngurusin Jakarta aja. Semua kabupaten kota. Jadi semua wali kota siapa, bupati siapa, kita pelajarin semua. Datanya kita udah punya segala macam. Oke. Masuk ke provinsi. Begitu juga siapa calon gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, itu segala macam. Oke. Itu dinamikanya menarik. Kan? Oke. Oke, kita lihat survei harus pegangan. Pegangan kita. Jakarta siapa? Awalnya kita ini kan nggak bisa maju, Den. Kenapa? Karena kan waktu itu kita dikunci. Ini kan semua bergerak setelah MK. MK ya. Iya kan? Setelah MK, MK putusan kemarin. kita bisa berkesempatan maju. Kenapa kita? Iya. PD Perjuangan bisa memajukan gubernur dan wakil. Iya. Gitu juga kan? Tadinya nggak bisa tuh. Tadi nggak bisa, kekunci kan? Kekunci. Termasuk Bang Anies. Bang Anies maaf, udah dicalonin dari beberapa partai kan, tiba-tiba nggak jadi. Iya. Tinggallah beliau sendiri, nggak Iya. bisa kan. Nah, MK lah yang membuka semua kunci pintu ini semua berat. Itu kan waktunya mepet. Mepet. Iya dong. Masalahnya mepet. Mepet semua kan. Mepet, Nah, iya. jadi artinya, wah langsung kita persiapan. Heeh. Lihat evaluasi. Oke, kalau Anies bagaimana? Ahok bagaimana? Ya artinya kalau Anies bagaimana, Ahok bagaimana, Sidul tetap. Ya, Iya. Oh, paham gua nih, paham nih. Bang Nul nih. Lu nggak sekolah Iya, sih. Bang Nul nih kunci. Betul. Kunci. Tinggal Gitu. ini siapa nih yang Bener. di depannya nih? Bener. Mau taruh siapa Bener. nih? Artinya kan begini. Mm-mm. Yang sono partai banyak, yang kita cuma sendiri. Mm-mm. Kita mau mengajuin siapa nih? Kita ini partai kader. Dan tentu logikanya begini deh. Ini logika. Ya. Kita mau milih RT di kampung sini nih. Mm-mm. Pantasnya dong RT kampung sini adalah orang yang tinggal di sini. Lu tinggal di kampung sebelah mau jadi RT sini. Kan nggak bisa jadi RT. Iya, cuma kan kalau misalnya kita ambil analogi, kalau misalnya Anies sama Dul kan pasti menang. Benar. Cuman masalahnya dia nggak RT-nya di sini. Nggak bisa ya? Bukan nggak bisa. Tapi, Lu mau nggak jadi RT sini? oh nggak mau. Nggak mau. Oh paham gue. Lu mesti gue jelasin. Iya, kan kita orang awam, Pak. Lu awam apaan Karena lu? sekarang gini, bahasa politik itu kadang-kadang kan terlalu kemana-mana, kita jadi nafsirkannya bisa kemana-mana. Benar. Oh, Artinya gitu. yang saya pahami begitu. Iya. Tapi kalau jawaban pastinya harus tanya DPP. Cuman yang saya analogikan, kenapa gue dia nemenin? Oh. Dah, lu kagak tahu gue udah pakai baju merah, Bang Anies pakai baju merah. Oh iya, makanya gosipnya keluar. Iya, kita udah ngobrol. Oke, sekarang kan akhirnya karena gitu. Kenapa Ya. nggak Ahok, Dul? Nah, tentu kan survei menjadi pegangan. Oh, surveinya. Lihat dong, Anies sama Ahok. Jujur, Ahok juga nggak tersinggung. Ahok, Anies lebih tinggi dari Iya, Ahok. iya. Memang kita kemarin melakukan survei itu Iya kita kan? lihat Ini ya. kan ini Ahok juga. Cuman tentu dong, Bu. Bahasanya nih. Kenapa orang luar? Kenapa nggak gue? Kan bahasa begitu. Iya. Kan kita bisa sendiri. Kan gitu. Iya. Artinya kan, maaf, Ahok, Rano kan bisa. Ya kan? Kenapa mesti orang luar? Kenapa bukan kita? Nah, tentu pasti DPP punya pertimbangan dong. Apa pertimbangan? Loh, itu kembali lagi kebijakan pada keputusan partai. Bu Mega yang bisa Oh jawab ya? iya dong, ketua Oke. umum memang kita kasih hak prerogatif memang untuk menentukan. Sejauh ini spill the tea-nya kalau Ibu Mega kenapa akhirnya memutuskan tidak Ahok sama Ini panjang. panjang ya? Panjang bukan kepada prosesnya, Tapi panjang tapi kepada masa depannya. oh, melihatnya sejauh itu. Ya. Oke. Ini yang gue analisa ya. Oke, Ini itu analisanya ini aku ya. analisa. Kenapa Mas Pramono Anung? Lu mungkin satu saat kalau lu undang dia pasti dia ngomong, Mas, mestinya lu yang jadi gubernur. Bukan saya. Bang Rano. Gue bilang bukan itu masalahnya, Mas. Ini yang kita lihat Jakarta panjang. Bukan sekarang. Enggak, karena gini nih kan kalau kita bicara dari positioning Ya. akhirnya Pak Pramono itu kan pertanyaannya kan jadi gede ya. Betul. Dengan adanya banyak kandidat lain yang lebih menurut masyarakatnya lebih Betul. kuat nih. Betul. Oke. Terus didampingin sama Mas Rano, Bang Dul nih. Kita tahu lah, kita harus jualan exposure juga. Ya, Kalau enggak bagaimana orang mau tahu. Betul. Gitu. Cuma kenapa tidak akhirnya ya udah kita naikin Dul aja, terus kita dampingin sama si ini. Kan Ya. itu kan bisa begitu tuh. Betul. Nah, itu pertanyaan seperti itu bagaimana Oke, jawabnya? ini juga salah satu pendidikan politik bagi masyarakat. Mm-mm. Kita harus melihat masa depan, bukan sesaat untuk menang. Masa depan Oke, Jakarta ini akan pergi, Den. pindah. Ya, I-nya pindah.
I-nya pindah. Jadi ibu kotanya nyebrang, kita jadi DKJ. Iya. Namanya Daerah Khusus Jakarta. Mm-mm. Nah, di saat ibu kota tidak lagi di Jakarta, Jakarta ini harus punya umbrella sendiri kan. Kemarin Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 sudah disahkan bahwa Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Artinya? Artinya ini harus didesain dari awal. Pramono Anung lah orang yang paling jago untuk ini. Oh, jadi kapasitas yang kita bicara. Oh, Pramono Anung tuh kecil kalau jadi gubernur. Oh, berarti ini otaknya. Oh iya, ini perlu itu. Cuma kan kurang, maaf ya, kurang terkenal. Itu dia paham, dia sadar itu. Pak Pramono tahu Oh, itu? sadar, Ini maaf makanya. ya, jangan tersinggung. Enggak apa-apa, ya. dia paling demen dia ngakuin sih, Dul. Oke. Apa dia bilang, Dul, mesti lu jadi gubernur? Enggak, Mas. Oh, dia sempat ngomong gitu? Ya Allah, aku begitu habis ketemu ibu kan malam ketemu Mas Pram. Apa Mas Pram? Mas, lu percaya nggak sama gue? Saya percaya, Mas. Mestinya lu jadi gubernur. Enggak pakai mesti. Mas jadi gubernur, aku jadi wakil. Karena ini panjang, Mas. Satu saat saya bisa jadi gubernur, tinggal masalah waktu kalau umur gue masih ada. Ini kan buat masyarakat Jakarta, ini bukan buat kita. Ternyata secara tidak langsung Bang Dul mengakui kalau secara kapasitas beliau lebih berkapasitas untuk Saya sekarang minta ini. maaf lah ya, minta maaf. Bukan membandingkan dengan yang lain. Oke. Dibanding yang lain, Iya. dia lebih hebat daripada yang lain. Cuman masalahnya mungkin bahasa kata Betawi kagak dikenal. Iya maaf ya, kita kan nggak tahu, makanya kita sekarang nanya tugas nih. gue yang kenalin. Oke, kalau dibanding sama Pak RK otaknya lenceran mana? Ini sama-sama insinyur loh. Iya, sama-sama pinter. Cuman maaf, Iya. pengalaman kepemerintahan Iya. jauh Menang sono. menang Mas Pram dong. Oke, kita bicara itu ya. Dia 4 kali DPR. Iya. Dia sekjen partai. Iya. Dia Menseskap 10 tahun bersama Pak Jokowi. Iya. Seskap itu adalah kabinet. Iya. Seknek itu negara. Artinya kalau negara lebih keluar, Seskap tuh lebih ke dalam. Kalau soal Jakarta, dalam tanda kutip yang gue pahami, cetek dia kalau soal Jakarta mah. Nah, ini bisa jadi bumerang loh Loh, omongan ini. bener. Iya. Artinya kita udah paham apa harus kita kerjain. Karena kan kalau kita bicara kayak begini kan berarti kita melihatnya, oke anggap kita percaya Betul. nih. Wah, Bang Karno, ini benar nih kali ya. Gue pilih deh nanti. Betul. Bumerang dong balik. Betul. Permasalahan Jakarta. Dia tagih dong. Iya dong, Bener dong. ditagih dong. Bener dong. Artinya kita Ditagih punya dong. visi misi, kita punya rencana kerja. Iya. Ini juga gue mau kasih tahu, bukan gue ngeles. Iya. Anggaran 2024, Ah. 2025 udah diketuk sama DPRD. Programnya ini. Kita kalau minta insya Allah ntar jadi gubernur jadi wakil, Iya. gue mesti kerjain ini dulu. Iya. Karena ini udah diketuk. Ya kan? Kita baru bisa bekerja berdasarkan misi-misi kita di 2025 ke sono. Itu memang mekanisme kepemerintahan daerah begitu. Oke. Pemerintah daerah tuh Den, cuman tugasnya 2. Satu urusan wajib, satu urusan pilihan. Kecuali pemerintah pusat, dia punya diskresi sendiri. Kalau daerah itu udah ada pakemnya. Oke. Yang dibilang basic apa? Kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan. Ya. Ini basic. Ya. Kita pilih. Oke, pendidikan apa nih? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa perguruan tinggi. Ya. Oke, Ya. apa problematik Jakarta? Maaf, kemiskinan kota. Itu Bagaimana cara bisa membantu mengurangi tingkat beasiswa? beasiswa. SD, TK, itu yang tadi gue bilang. Ya. Apa nggak bisa? Bisa. Oke, apalagi infrastruktur. Kemarin rame masalah PPDB, Ya. itu pendaftaran murid baru. Setiap tahun problem, Pasti itu. pasti problem. Pasti Makanya problem. dibikin sistem. Ada yang dibilang zonasi, prestasi, segala. Itu sebetulnya apa? Infrastruktur bangunan sekolah negeri itu kurang. Gini Den, Iya sih. lulus memang kurang SD, sih. lulus SD nih, misalnya 10.000. Ke SMP bisa nampung cuma 6.000. Iya kurang. Ya kan? Makanya 6.000 ke negeri, yang 4.000 ke swasta. Mm-mm. Ini kan problemnya. Orang mau semua ke negeri. Karena apa? Biayanya murah. Ya. Ada beasiswa. Ya. Sebetulnya bisa dicari jalan. Yang sisanya nggak bisa masuk ke negeri, Ya. yang ke swasta, tetap dibiayai oleh negara, oleh Pemda. Oke. Bisa itu. Misalnya itu. Misalnya itu. Tapi artinya yang mesti diperbanyak adalah gedung-gedung sekolah untuk menangkap daya tampung ini. Iya, tapi masalah lahannya gimana? Bisa ke atas kan? Oh, mau ke atas. Loh, iya dong. Kayak Ahok dong punya Loh. ide. Makanya sebetulnya sebuah pemerintahan itu tidak ada sesuatu yang baru kalau dalam konsep. Tinggal eksekusinya. Tinggal kita eksekusi dan melakukan itu. yang Komitmen bilang, eksekusinya juga iya, kan itu kita akhirnya. mau prioritas mana dulu. Iya, oke. Saya Gitu mau loh. tanya dulu kemacetan. Ya,
Saya bingung kenapa kita tidak menggunakan pola mobil 10 tahun masa berlangsungnya masa bolehnya Kayak Singapura. iya ke Singapura. Ya. Itu saya sampai hari ini saya belum dapat jawaban tuh kenapa ya? Betul. Kalau di Jakarta kita nggak bisa terapkan kenapa gitu? Ya ini semua jujur, ini memang historis kepentingan. Wow. Ini sejarah panjang nih. Oh, panjang nih. Ini panjang. Intinya aja deh. Intinya aja. Memang sangat jelas populasi kendaraan melebihi. Ya kan? Iya. Makanya kenapa ada ganjil genap. Dulu satu mobil cuma boleh 4 orang. Iya. Ya kan? Iya. Dibikin sistem lah. Itu Iya. sebetulnya untuk mengurangi kan. Iya, tapi tidak Tapi nggak pernah efektif. banget. Karena maaf, alhamdulillah mungkin tingkat kenyamanan, tingkat kekayaan masyarakat menambah. Dulu nggak bisa beli, sekarang kredit. Iya, sekarang banyak kredit Ya, soalnya. sekarang dulu masih bensin, sekarang udah mulai listrik. Iya. Tapi artinya infrastruktur jalanan nggak bertambah. Nah ini yang mesti dibikin sistemnya. Timbullah yang dibilang transportasi massal. Busway, Iya, MRT, MRT. LRT. Iya. Itu kan salah satu untuk mengurai kemacetan. Tapi minta maaf, Dan. Ini secara demografi. Iya, demografi. Jakarta ini kalau pagi 14 juta, Iya. kalau malam 9 9 juta. juta. Iya, saya tahu. Oke, Iya, saya kan? tahu ini. 5 juta nih datang dari Tangerang, Bogor dan lain-lain. Bogor, Iya. Bekasi, Iya, masuk iya. nih, set. Macetnya kan cuma pagi sama bubaran kantor. Iya, itu tinggi. Siang kosong. Kosong dia. Ini yang mesti didesain bagaimana caranya nih solusinya ini. Itu udah dipikirin emang. Nah, kembali lagi, Dan. Kebetulan gue kan pernah jadi gubernur Banten. Gue pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Oke. Jakarta nggak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi, Ini ada kota-kota penyangga yang harus dibantu. seperti? Loh, tiap tahun Pemda Jakarta itu memberikan bantuan hibah kepada kabupaten kota yang dekat. Untuk apa? Lo itu dong infrastruktur lo. Tolong dong transportasi lo. Supaya kita nggak bisa ciptain feeder. Maaf nih, Bekasi ke Jakarta kan kita harus feeder nih. Dari sono kita pakai bus apa habis ini pindah kan. Soalnya kalau dia tarik dari sini, kosnya kan gede. Nah ini misalnya bantuan seperti itu. Jalanan, maaf, Jakarta 30 meter. Lo masuk Bekasi bottleneck. Gimana cara lo gedein? Kan bebasin lahan. Ini Pemda bantu. Kita nggak bisa mengerjakan itu. Tapi Pemda setempat boleh mengerjakan. Itu diperbolehkan secara undang-undang. Nah artinya semua sirkulasi Jabodetabek Punjur ini nggak bisa dikerjakan oleh hanya seorang Jakarta. Ya, melibatkan juga beberapa wilayah yang lain ya. Betul. Oke, ini ada titipan pertanyaan dari Ya. netizen mengenai Manggarai. Tahu ya, Manggarai ya? Manggarai itu bejibun. Orang di sana itu kasihan. Betul. Transportasinya susah. Sampai sekarang nggak ada solusinya. Betul. Tahu masalah itu? Gue gede di Tebet. Jadi nggak jauh dengan Kemayoran. Oke. Dengan Manggarai. Berarti tahu pasti. Tahu. Terus- Gue tahu kebakaran kemarin kejadian. Iya. Iya kan, maaf. Inilah makanya sebetulnya maaf. Itu yang saya tahu. Kemarin jujur kita baru saja ya bersilaturahmi dengan Pak Yusuf Kala. Nah. Dialah salah satu yang mengusulkan kepada gubernur untuk membangun dulu pernah dengar 1000 tower. Kita ini sudah harus vertikal. Nggak bisa lagi kita rumah Udah tapak. nggak ada ruang, Pak. Nggak ada ruang. Nggak ada ruang. Cuman kan mungkin kultur kita nggak siap. Kita nggak biasa. Iya, nggak biasa. Maaf, ini terjadi. Gue kembali lagi. Iya, Waktu 2008 gue jadi wakil bupati. Gue cobalah baca sejarah-sejarah bagaimana sebuah negara membangun kota. Termasuk Singapura. Singapura kan dulu juga, waduh, pemerintahnya ketat. Nggak bisa. Kita harus vertikal. Iya. Kalau nggak ada lahan. Singapura tuh kecil banget soalnya. Itu kan realita. Iya. Ya kan? Itu yang harus dilakukan. Kita bicara Manggarai. Populasinya padat di situ. Begitu kebakaran, Den. Gang nggak bisa masuk pemadam Itu kebakaran. satu ke tempat Iya lain kan? langsung dimakan. Akhirnya sumber air juga nggak bisa. Akibatnya apa? Ya selesai. Selesai was-was kita tiap malam gue koslet nggak, entar Iya. lilin gue jatuh nggak. Iya. Itu realita. Itulah yang makanya Pak JK bilang. Jakarta itu cuma 3. Macet, banjir, kumuh. Dah. Yang lain jalan sendiri. Nah sekarang permasalahan itu kenapa kayak nggak tuntas? Maksudnya perbaikan juga ya tidak segimana. Ya lumayan lah banjir. Saya melihat lumayan. Banjir lumayan. Betul. Kemacetan naik turun, ya kan? Masalah kepadatan penduduk tidak tertolong, ya kan? Apa hal yang membuat ini menjadi sangat sulit? Ini pengalaman saya menjadi anggota DPR. Oke. Ya kan? Kami ini fraksi PD Perjuangan ingin mengembalikan yang dibilang dulu GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Oh, iya, Kita artinya begini. Maaf, saya minta maaf terpaksa saya harus ucapkan. Nawacita Pak
Jokowi yang pertama itu konsep dari PD Perjuangan. Artinya dari mulai ujung Aceh sampai Papua itu kita harus punya perencanaan total. Ya. Walaupun nggak mungkin selesai pada masa jabatan seorang presiden, nggak bisa. 5 Ya. tahun itu pendek. Harusnya begini, Aceh begini, berapa tahun kemudian pindah begini. Makanya kan dulu dibilang Jawa sentris. Tol semua di Jawa, dari mulai Jakarta sampai Surabaya. Walaupun yang namanya kemudian ke sana dulu ada rencana bangun tol laut segala macam, Ya. nggak bisa berjalan karena banyak sekali teknik yang memang harus kita sediakan. Bandara baru, bandara kan baru banyak yang baru. Dulu kan banyak bandara yang nggak bisa diturunin badan besar, Iya. sehingga yang namanya Bandara Soekarno-Hatta hampir internasional itu ngeblok, nggak boleh masuk. Karena satu, runway-nya nggak panjang. Nah ini artinya ini harus master plan negara ini harus berkesinambungan. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, wali kota, ini harus begini. Kalau nggak kelar. Dan kita bicara waktu dong pasti Betul. kan. Waktu kan nggak mungkin kita pungkiri nih. Betul. Ini panjang, tapi kalau pemimpinnya kurang, Betul. kalau istilah kita, Betul. waktunya makin panjang nih. Betul. Jadi kan kita harus memilih nih, apalagi kita bicara tentang Jakarta yang Betul. menjadi sentral Ya. nih. Problematika seperti ini kan sebenarnya problematika yang kita capek juga yang ngomong ya. Kayak nunggu program baru, menurut gua program apa? Itu kan cuma masalah komitmen doang akhirnya ujung-ujungnya. Betul. Komitmennya sejauh Simpel begini. Dan lo bangun rumah lo udah punya gambar. Iya, Ya kan? Kita udah punya blueprint dong. iya. Arsitek yang bilang, Pak ini mesti fondasi dulu. Oh nggak bisa, gue mau tiang. Nah, Nggak bisa Pak. Ini mesti fondasi dulu. iya. Kalau nggak ada fondasi bagaimana bangun tiang? Sekarang ada sistem baru. Nggak bisa yang namanya bangunan tuh udah punya konstruksi sendiri. Iya. Artinya begitu. Manusia hidup perlunya apa sih? Air. Kan udah dibilang sandang, papan, Iya, tangan. simple. Kan simpel. Simple. Simple memang diucapkan. Walaupun implementasinya berat. Oke. Sandang. Kita paham yang dibilang sandang. Iya. Papan kita paham. Iya. Pangan kita paham. Iya. Cuman kan Jakarta nggak punya source itu. Sandang kita punya. Iya. Walaupun mungkin pabrik sandang ada di luar Jakarta. Karena itu ntar Jakarta nih polusinya tinggi. Karena Jakarta ini pabrik, industri pabrik di pinggiran ini semua. Semuanya ada. Bekasi, Tangerang, segala macam. Akhirnya asapnya di Jakarta semua kan. Nah itu artinya harusnya, saya minta maaf, mungkin saya bukan pandai-pandai orang. Tapi mungkin karena ini seorang saya kreator atau seniman atau sutradara, penulis skenario. Ya otaknya pinter juga pasti tahu. Artinya kan begini Den, lu bayangin Den ya. Gue bikin sidul, skenario sidul. Iya itu pusing Pak. Itu Saya tahu. tahun 92. Saya tahu itu pusing. Nggak, ini ibarat nih. Tapi gue punya master plan unlimited. Sampai kapanpun gue nggak tahu. Tapi gue bingung, nyambung terus. Ibaratnya seperti itu. Kita lihat Monas. Monas dulu kan rame pada waktu di pagar. Kan rame tuh sekeliling Monas di pagar. Iya orang Kita ketemu Bang Yos. Hmm. Bang kenapa sih di pagar? Lo tahu nggak dulu kalau gue nggak pagar? Wah kelar. Maaf dia bilang maaf bukan berarti Maaf, gue maaf tolak. banget ya. Sembarangan orang maaf tidur di situ, mandi di situ. Kalau perlu dia bangun rumah di situ. Dia bisa artinya bangun rumah. Loh. terpaksa gue pagar. Mau nggak mau. Waktu gue pagar orang ribut, buang-buang duit. Tapi gue mesti pagar. Nah, itu seorang pimpinan yang diperlukan. Iya kan berani mengambil sikap. Harus. Walaupun kebijakannya pasti ada yang ngegoreng. Pasti. Iya Nggak kan? mungkin tidak. Nah sekarang kan kita kembali ke masalah pemilihannya nanti kalian yang rame-rame ini. Ya, pasti akan banyak yang menggoreng. Pasti. Buzzer turun. Pasti. Pasti cari cara. Bang Dul udah mikir belum? Ada kemungkinan nggak gue disikat nih? Pastilah, Den. Ada ya? Ya artinya kan gue di pemerintahan bukan baru. Oke. Gue udah 10 tahun di pemerintahan. Oke, Tapi oke. mungkin dulu gue tidak di sentral. Bahasanya kan orang anggap gue di pinggir. Gue di Kabupaten Tangerang. Iya. Gue jadi wakil gubernur. Iya. Gue jadi gubernur. Sekarang gue masuk di pusat. Iya. Nah ini pasti akan berbeda. Tapi gue udah tahu soal itu. Iya, tapi juga jadi pertanyaan. Kenapa setelah 10 tahun baru ke Jakarta? Loh tugasnya baru sekarang. Mungkin memang kemarin gue suruh kuliah. Oke, berarti ini tergantung dari keputusan Big Boss Bener, gue ibaratnya belajar gitu. di sana. Gue belajar di Banten. Oke. Jangan lo pikir Banten nggak punya problem. Lebih berat lagi problemnya daripada Jakarta. Kira-kira mana yang akan lebih besar problemnya, Banten atau Jakarta? Jakarta. Jakarta Betul, pasti. karena populasinya itulah barangkali yang gue berpikir. Heeh. Oh mungkin memang kemarin gue di Banten suruh belajar kali ya. Basically ilmu pemerintahan gue belajar di Banten. Berarti
Emang seniman sejati nih orang nih. Dia belajar di setiap tempat loh Bang. Gue salah satu orang yang seneng baca. Iya, kelihatan. Gue jalan dari rumah gue kemari, gue baca selalu. Oh. Iya. Di riset gitu ya? Kalau bukan riset, gue suka tahu aja. Pengen tahu ya? Pengen tahu aja. Gue udah tahu lo. Cuman ya, Iya. alhamdulillah lo udah punya anak. Sekian kali lo keguguran, dapat anak. Kan happy gue juga. Nggak main-main nih orang nih. Enggak, gue memang suka. Gue sukanya begitu. Nggak tahu. Pasti. Waktu gue zaman di Banten, misal gue ke Baduy. Kan gue mesti tahu Baduy habis. Gue tahu Baduy. Tapi nggak semua orang mau melakukan riset itu, Nggak apalagi pejabat. tahu Mohon lah. maaf ya. Mohon maaf, saya tidak menyatakan semua pejabat. Ya. Tidak banyak pejabat yang mau melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena sepele. Jadi artinya saya menganggap nih orang meremehkan apa yang menjadi bagian dari kerjaan dia. Ngerti kan Mas ya? Betul. Sering dong ketemu Sering. momen-momen kayak Sering. gitu. Jadi buat saya orang-orang kayak gini nggak capable. Iya mungkin aku udah terlahir dari kayak gitu. Situ Lu bayangin, Nggak, ini pas saya Bang Dul tuh seniman. Ya mungkin, memang gue seniman. Udah sejatinya seniman. Misalnya begini, ya kan kalau tiap pejabat di acara kan pasti sambutan. Iya. Sambutan yang bikin staff dong, Iya. bukan kita dong. Iya. Itu pasti gue baca sebelum gue baca. Oh iya, kita Pasti gue baca Soalnya sebelum kita gue baca. skrip, Jadi gue iya, tahu iya. titik komanya. Iya, iya. Jadi nggak mungkin hari ini selamat pagi Bapak 2, Ibu 2. Ada pejabat yang begitu. Apalagi Bang Dul bikin skrip Nah, ya. itu Iya, kebiasaan. iya, Jadi iya. kadang-kadang gue koreksi sendiri. Iya, saya Gue bilang ini iya. titiknya di sini, komanya Iya. di sini. Oh ya Pak, tolong dikoreksi lagi. Itu udah habit, nggak bisa lu paksa gue suruh terima apa adanya, nggak bisa. Udah apa ya? Udah naluri, mungkin udah darah. Tapi jujur ya Bang Dul ya, dengan adanya Bang Dul turun di sini ya, itu membuat skema di luar sana jadi berubah total sih sebenarnya. Pengaruhmu tuh gede, diam-diam loh. Tahu lah, gue juga baru Sadar nggak tentang hal itu? jujur gue nggak pernah sadar. Gue bisa memikir gini, Sidul bisa bertahan 32 tahun di TV, gue bingung. Apa hebatnya sih Sidul? Maaf, dan gue juga nggak bilang banyak. Cuman dia yang bikin skrip visual Sidul. Itu bukan cuma orang Belanda, orang Inggris. Tahu nggak apa yang bikin Sidul bisa bertahan 30 tahun? Nggak tahu gue. Kebingungan kita sebenarnya situ memilih siapa sih sebenarnya Sarah apa Jonah. Itu Nggak, yang- sampai hari ini gue nggak paham. Itu. Masalahnya Sidul tuh apa? Kenapa susah banget 30 tahun lu milih dua cewek? Nikahin aja dua-duanya. itu Benjamin bilang. Ah iya, Babenya- gue menjamin dong. Babenya kan lu repot amat, lu kawinin dua-duanya. Iya. Maknya ngamuk enak aja lu kawinin, awas ya, gue gak setuju Dul. Yang Iya, sekarang iya, yang iya. lagi rame. Iya. Genap lu tinggal, salah lu deketin. Yang dapat Pramono Anung. Dua-duanya di Gua ngopi dulu, ah. Udah berapa? Iya. Nah kita mau merujuk kepada dengar-dengar Sarah mau bantu turun Ya. sebagai tim Tim. pemenangan. Pemenang, betul. Tapi kalian memilih Cak Lontong ya? Ya. Kenapa Sebagai calon? ketua tim. Kenapa Gini. Calontong? Satu, sudah terlalu biasa pilkada itu pasti ketua timnya adalah politik atau internal partai. Ini komedian. Oh, dia mengikuti politik lama. Saya ngerti, tapi dia Gitu. komedian. Memang orang ini. kita mau yang ceria. Oke. Kita udah nggak mau lagi deh yang namanya identitas, agama. Udah jangan deh, kelar kita gitu-gituan. Yuk kita menangin cara dengan, memang harus menang dia. Iya. Gue minta maaf mungkin buzzer, itu bagian. Tapi nggak perlu lagi deh, kita udah lelah, capek. Capek sih memang jujur. Pilkada, pileg, pilpres, sekarang pilkada. Ini pilkada serentak, bebarengan. Nggak ngos-ngosan kita. Sementara kita lihat, maaf nih, ekonomi mulai bergerak turun. Kaum menengah di kota sudah dari atas mulai ke bawah. Ini kan udah cepet deh yuk, ngapain kita lama-lama begini, nggak kerja-kerja kita nih. Nah jadi artinya, Pilihannya ini menentukan model kampanyenya nanti. betul. Kemarin itu kita hitung. Wow, ini kalau kita cari orang. Ini semuanya kan pada isi tim nasional. Kita cari Mas Pram, udah Mas kalau gitu kita cari aja yang nggak, tapi punya bobot. Wah saya bilang, ada calon toh, mau nggak? Mau nggak Mas calon toh? Gua telepon. Wah dia lagi nikahin anaknya. Ditelepon. Di Surabaya. Terus Mas, dia bilang, piye Mas? Kabar apa? Aku diajak-ajak, Mas. Iya, gua ajak lu. Ini jadi ketua tim pemenang. Wah, yang benar lo katanya. kaget dia. Kaget deh. Dia oke saat itu atau dia Oke. mikir dulu? Hah? Oke. Langsung. Oke aja dia sih. Ya maaf kebetulan kalau boleh nyebut kan dulu juga bantuin Mas Ganjar. Dia deket lah dengan komponen itu. Iya, saya tahu itu. Dia bisa netral, dia bisa. Tapi yang kita perlu ada suasana yang ceria, bang, bahagia, nggak pusing gitu. Kita udah capek nih.
Tapi ada kemungkinan nanti bisa digiring sama buzzer seperti ini. Ih, ini niru-niru 02 nih. Pakai pola yang sama, nyari-nyari ceria, joget-joget segala macam. Bisa loh. Kayaknya gue nggak joget deh. Kenapa gak joget? Kan senang-senang Oh, polanya enggak, tuh. artinya- Karena gini loh, orang suka hiburan kan. Betul, artinya gini loh, bukan kepada physically, tapi ini brain. Udah, Iya, 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 ya kan? iya. Kita ngomong ya kayak gini, maaf, gue yakin lu tertarik dengan pembicaraan gue. Dan ini gue ciptain kepada komponen. Alhamdulillah hari mulai dari pertama diketuk, tamu gue nggak habis-habis. Tadi gue ninggalin tamu nih, ini gue balik lagi ke rumah gue, tamu gue banyak. Tamu yang datang untuk memberikan Untuk dukungan. memberikan dukungan. Apa yang Bang Dul tangkap dari mereka? Aspirasinya apa ya? Di luar kepentingan Inti pertama perorangan ya. begini, Nah. inti pertama sebetulnya begini. Dul, lo kasih tahu. Hmm. Kita ini bukan pakaian kotor yang mau dimasukin ke kotak kosong. Kita lawan. Oh, karena ada isu. Awalnya begitu. Oh, ya, apa anak-anaknya Abah ya? Ya bukan lepas siapapun. Artinya gini loh. Supaya kotak kosong. Nggak ada calon. Iya. Cuman sendiri. Kalau nggak colok semua. Kalau nggak colok semua. Awalnya begitu. Dia bilang kita ini warga DKI. Punya harga diri. Ini ente jangan ngomong soal Betawi. Seorang Jakarta. Kita punya hak. Masa kita begini? Wah, kita jujur apatis kita waktu itu. Gimana kalau kita nggak bisa ikut? Maaf, kan dulu terdengar PDI ditinggal sendiri. Iya, 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 iya. Dia kan nggak bisa maju. Karena ya nggak ada partai yang mau nemenin kita. Iya, kayak tinggal sendirian Tinggal aja. sendirian kan? Gitu loh. Kayak dimusuhin ya? Kayak dimusuhin sendiri. Iya, iya, Ya, iya. alhamdulillah MK lah. Bro, kemudian masyarakat Jakarta turun. Gara-gara balik. Berarti kemarin pas rame-rame orang pada tuh keluarin apa Garuda biru ya? Seneng juga dong. Makanya pakai biru. Lo lihat dong IG gua. Apa tuh? Ada Garuda Gue biru. belum lihat deh. Ya, lo lihat dong. Belum lihat dulu. Darurat, darurat. Darurat. Betul-betul darurat, bukan buat kepentingan partai kami. Tapi memang buat demokrasi itu darurat. Ngerasanya apa kalau sebagai personal? Ya lo bayangin dong, sekarang kita berhak ngikut. Masa kita nggak diajak? Kan memang sengaja kayak dikunci. Kita kan nggak sepakat begitu. Kita kan, Cuma kan itu kan akhirnya rame di DPR ya. Situ kan orang sana ya. betul. Ibaratnya ya Bang Dul ya. Itu kan di demo habis karena DPR itu kan pengen melakukan perubahan terhadap Betul, itu. artinya begini loh. Aku di DPR Komisi 10. Iya. Itu kan wewenang balik. Iya. Setiap komisi pasti ada orang di balik. Iya. Cuman aku nggak masuk di balik. Nggak ikut, Ada penugasan lagi pun. Iya, iya. Itulah lawanan keras di luar. Itulah yang membuka bahwa MK ini janganlah begini. Tapi ada kemungkinan memang waktu itu ada mau diintervensi ya? Waduh, untung balik sadar. Bener, gue feeling gue bener lagi. Waduh. Itu kalau nggak selesai. Mohon maaf ya. Masa sih kita harus ngulang 98 lagi? Oh iya, saya udah feeling. Bang Aduh. Dul, itu Reza turun. Beberapa komedian turun. Itu mancing trigger kenceng loh. Saya kemungkinan mau turun soalnya waktu Lo itu. boleh cek Reza. Gua minta dia jadi ketua sebetulnya. Ah, Iya, gua kaget ngeliat dia turun. Gua kaget ngeliat anak-anak turun. iya, karena sebegitu Gua resahnya mau masyarakat. turun, tapi kan gua sadar gua ini kan orang partai. Iya, seni. Kalau gua turun, gua pasti akan orang pikir. Tapi gua gitu, gua liat anak-anak seniman gua turun. Waduh. jiwa senimannya ya. Keluar Kayak gua. manggil ya. Iya. Aduh, nggak enak banget jadi posisinya. Wah, ya itulah makanya gua lo boleh telepon Reza. Iya, iya, paham. Bahkan lu tahu gua telepon Dian Sastro. Iya, iya, iya. Singkatnya gua bukan perlu dia ini. Pemikiran dia gua perlu. Iya, iya. Reza iya. mau turun, komedian turun. Saya aja di lokasi syuting gelisah. Sampai saya gemeteran, saya bilang, buset deh. Aduh, gimana ya? Karena jiwa seniman kita kan manggil Betul. gitu. Maksudnya bukan untuk kepentingan kita. No, tapi kita no, bicara no, no, untuk no. kepentingan kita nih punya darah Indonesia. Betul. Kalau masalah konstitusi diobrak-abrik terus, mau sampai kapan kan? Ibaratnya kan begitu kan? Itu kan Benar, jadi pertanyaan benar, gitu loh. benar. Terserahlah mau tunggang-tunggangin siapa. Tapi kan Betul. kita cukup dewasa untuk Betul, melihat, betul. aduh ini harus di stop Betul. nih. Tapi untunglah kesadaran nasional juga turun bahwa ini sesuatu yang Dan salah. untungnya berhenti di situ. Waduh, Saya saya ada di 98. saya minta maaf ya. Saya mengalami juga soalnya. Malam itu saya ada di DPP sampai jam 10:30 malam. Kenapa? Kita Tegang ya? mantau. Tegang ya? Kita mantau apa yang terjadi di bawah. Satu itu, kedua kita juga bingung pulang lewat mana. Semua jalan ketutup. Jalanan habis. Apalagi mau apa namanya DPR sekitar Senayan. Iya, iya, iya. Ya kan kita pantau, aduh pulang lewat mana nih. Iya. Lain itu kita pantau, maaf.
Berapa orang ditangkap, berapa yang di rumah sakit. Iya. Kan kita bantu semua, turun semua. Kita coba, ayo deh, jangan ini deh, jangan jadi korban begini. Iya. Nggak bisa bang, kita, iya gue paham, cuman udah jangan lo korbanin sampai begini. Iya, Udah iya, cukup deh, kita aja deh. Iya, iya. Bahasanya ya kita lah, kita kan perwakilan lo semua. Bahasa yang bisa kita pahami. Tapi saya terima kasih loh, akhirnya tidak diintervensi. Waduh, ya itu. Saya sangat berterima kasih karena kalau sampai terintervensi, astagfirullahaladzim. Bung Karno pernah bilang musuh terbesarnya nanti adalah kita sendiri gitu loh. Jangan sampai akhirnya terpecah belah. Kita sama-sama punya kepentingan, tapi kepentingan nomor satu adalah menjaga perdamaian di negara Loh, ini. iya, itulah makanya kenapa almarhum Pak Taufik Kemal mewajibkan kita sosialisasi 4 pilar. NKRI, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ini Pancasila, kalau kita anggap Pancasila nggak penting, siapa lagi fondasinya? Iya, mau siapa yang mau dilihat? Siapa? Apa yang mau kita banggakan? Kalau kita nggak punya undang-undang, rule of the game apa yang kita mau ikuti? Kalau kita nggak bilang kita NKRI, oh lo Batak, lo Sunda, lo ini jangan. Habis kita kan. Habis. 1928 Sumpah Pemuda. Iya. Kita sepakat bersatu. Iya kan? Beberapa coba bayangin luar daripada Jogja. Tapi semua bahkan semua istana, semua raja menyatakan bersatu. Menjadi bangsa Indonesia. Berarti kalau kayak begitu Bang Dul sebenarnya tidak terlalu setuju dengan kalimat bahwa Jakarta milik Betawi ya? Tidak, Jakarta ini kosmopolitan. Iya ya. Bukan hanya milik satu suku ya. No. Oke. Jakarta itu tidak bisa mengklaim itu punya gua. Tapi memang di situ ada kultur Betawi. Iya. Betawinya yang paling Tapi duluan. kan kalau kita mau lihat, maaf, ayahku Sumatera Barat, ibuku Betawi. Campuran kan. Kalau kita tanya original, sulit kita ketemu. Benyamin orang tuanya juga orang Boyolali. Oh. Nah, artinya kan seperti itu. Oh. Jadi apa ya? Sudah cukuplah kita apanya? Diadu. Nggak perlu lah. Kita ini Indonesia. Oke. Makanya minta maaf. Orang tanya, bang gimana? Jackmania atau Boboto? Gue nggak mau jawab. Ngapain kita mesti paksa anak-anak bersih tegang soal begini? Sepak bola itu sportif. Udah. Nggak usah kita ributin itu. Tapi kan ada kebutuhan nanti kalau gubernurnya nanti nama wakil gubernurnya mendukung Persija kan pasti ada kebutuhan di sana. Kebutuhan itu bukan buat kebutuhan Jackmania, tapi Persija. Persija itu bukan hanya punya Jackmania. Penonton yang di luar Jakarta juga banyak penggemar. Iya, tapi kan kita tahu perseteruan ya Iya, The Jack sama The Viking itu kan dari dulu memang begitu. Itu kan bentar lagi akan diadu zaman itu. PSMS lawan Persija, zaman Nobon, zaman Iswadi Idris itu kan memang sepak bola begitu. Iya, dan sepak bola kan masanya gede. Boleh, gini loh, kita bersaing di lapangan. Kita bersaing di lapangan, udah kelar lapangan, udah dong. Iya, cuma kan tahu situ kan tahu. Loh. Kemarin aja rame digoreng Ridwan Kamil ditolak Persija. Betul, padahal bukan ditolak Persija, apa urusannya Persija? Iya, tulisan narasinya dibangunnya ke sana. Itulah makanya kan demennya kita berantem aja, mau ngapain gitu. Pilkada emang pilkada udah berantem cukup, mau ngapain? Oke, sekarang kita bicara peta kekuatan. Nah. Hitung-hitungan ya. Ridwan Kamil datang ke sini. Sebenarnya sih lebih enak lawan Ridwan Kamil atau lawan Anies? Tunggu dulu, lu tanya enak. Iya kan kalau kita bicara kalau Anies tiba-tiba harusnya kan udah hitung-hitungan waktu itu kan. Wah, Anies kemungkinan naik nih segala macam. Pasti kan bisa jadi lawan ya. Kalau kita head to head RK sama Anies, mending saya lawan yang mana? Gue yang ngelawan. Ibaratnya nih. Dari tim Pramono sama Bang Dul. Kalau di head to headin, kan tadi gue bilang kalau Anies bisa maju, gue jadi wakilnya Anies. Kan kalau tanya sekarang, ya, tapi kan Anies bisa naik dari partai lain juga. Loh, bukan terbukti kan sekarang nggak. Kita ngomong yang real aja. Ngapain lo ngimpi lagi? Oke, enggak. Saya pengen melihat cara petanya aja. Nggak bisa sekarang petanya 3, Kang LK, Pramono sama Independen. Udah, jangan ngomongin Anies lagi. Oke. Jangan ngomongin Ahok. Makanya kita bilang anak-anak, Bang Anies nggak ikut nih. Oke. Kan sayang. Lu mau buang-buang. Sayang atau bagus? Loh, bukan kan sayang. Lu mau pilih 3-3 boleh silakan. Oke. Cuman kan ini nggak sah. Iya, cuma kan pasti hitungan di luar kan pasti, kalau Anies ikut pasti lebih berat nih ya, peluangnya. Tapi buktinya kan Bang Anies nggak ngikut. Ngapain lu pikir-pikir capek? Kagak mau dikesana. Lo kagak. Realnya kan sekarang begitu. Makanya tadi gue bilang, antara Anies sama Ahok, gue pasti jadi wakil. Iya. Gue kan bilang, gue ngarepin kalau gue suruh milih, gue mau Anies. Iya, lebih kuat. Lebih kuat karena survei. Bukan Ahok nggak kuat. Iya. Tapi artinya itulah hitungan.
Tiba-tiba Anies kagak, Ahok kagak, Pramono Anung. Yang pusing bukan kitanya, yang Solo yang pusing. Yang mana yang pusing? Yang, ya gue nggak berani nyebut. Karena ini nggak ada dalam hitungan mereka. Iya, coba kan kalau saya saya ada di posisi Pak RK ya, ini saya ya. Saya bilang, wah Anies nggak naik nih, yang naik Pramono, wah lebih bagus. Mustinya. Secara exposure dia tidak terlalu kuat. Mustinya. Saya bisa bawa nih. Mestinya. Sekarang angkanya kita hampir sama sama dia. Masa? Tuh, lo cek di pasar deh. Lo cek toko sebelah. Berapa? Ya gue nggak mau sebut. Ntar nggak di TV gue kasih lihat. Kita juga kaget, Den. Kita baru 2 minggu. Masa sih? Wow, Allah jadi. Benar. Nanti kita cek. Kita juga kaget. Kita baru 2 minggu. Iya, baru 2 minggu. Tapi itu bukan jadi tolok ukur karena kita sedang survei. Ada beberapa media yang melakukan survei. Iya. Itu yang kita lihat. Oh, kaget juga kita. Wah, ini cuma tinggal 1% nih. Jangan sampai dijebak loh. Tahu-tahu media titipan bisa aja loh. Ini media yang bisa kita percaya. Oke. Gitu kan? Makanya kita lihat, ya ini jangan-jangan 2 minggu lagi udah lewat nih. Hati-hati aja. Oke. Ini baru 2 minggu tapi udah ini ya. Iya, makanya gue kata rumah gue nggak habis-habisnya tetangga datang. Berarti yang di sebelah nggak dianggap dong? Ya itu kan urusan dia. Ngapain gue mikirin? Gue mikirin diri gue yang pusing. Masing-masing aja iya, ya? masing-masing aja. Oke. Ini ada dari netizen dikit. Kemarin lumayan ada sedikit viral sih, nggak viral banget. Mas Pramono di TikTok. Digoreng. Sombong. Tahu ya? Tahu. Iya. Emang sombong orangnya? Dia sebenarnya dia yakin dia tuh nggak dikenal orang. Dia tahu 9 tahun. Dia tuh nggak pernah ada di meja televisi. Iya, dia nggak di televisi. Dia di gitu. belakang. Iya. Jadi bingung nggak sih dia berinteraksi gitu? Awalnya bingung. Pasti bingung ya. Dia sendiri jujur loh sama aku. Tiba-tiba foto. Betul. Tiba-tiba begitu. Dia bilang, Bang, aku nih, gue bilang, ya Mas, udah sekarang tiba-tiba. Makanya kemarin maaf nih kalau tolok ukur di Car Free Day. Kita nggak ada niat buat memang kita nggak kampanye. Mas Pram ini kan goeser. Dia olahraganya gila deh. Lu bayangin deh. Dia kelihatan badannya bagus. Gue seumur deh. Jalan dari GBK ke HI baru kemarin. Biasa GBK gue jalan deh paling 2 kali. Dia nyantai dia. Dia emang tiap minggu memang ke situ olahraganya kan. Artinya gue nggak mau bicara soal olahraganya. Iya. Minggu pertama dia jalan sendiri nggak ada yang kenal. Sombong dari mana kalau dia kagak ada yang kenal. Ada mandat bilang sombong amat sih. Dia nggak tahu apa yang sombong. Emang dia orangnya namanya ada yang kenal aku gak sih? Dia yang pertama kenal. Dia begitu? Ya memang begitu karena memang apa ya? Dia masih agak minder-minder dikit. Ini orang kenal gue atau enggak? Ada kayak begitu? Dalam pengertian gini. Dia bilang, Mas, aku nih mungkin yang kenal, ya maaf lah, bukan kita ciptain strata. Yang kenal barangkali kalangan atas deh. Iya. Yang bawah nggak kenal dia karena kan maaf kalau kita lihat di TV. Maaf, pasti di belakang Pak Presiden. Tapi itu ngaruh loh nanti pas pemilihan, apalagi TikTok tuh, gensetnya tapi kan kuat. sebelum penetapan dia sudah mengajukan surat pengunduran diri. Aku sudah mundur loh jadi DPR. Itu konsekuensinya. Artinya saya berani yakin Mas Pram itu bukan sombong, memang orangnya pendiam. Iya. Jadi begini, ini ada bilang nih, begitu saya ketemu, Dul, aku kerja di meja, lo kerja di lapangan. Tipe. Tuh orangnya. Itulah Pramono Anung. Makanya minta maaf. Untuk Jakarta kekecilan bagi dia. Skup dia tuh Cuma kan kita tahu kan, kita orang entertain kan. Kita suka dengan persona-persona itu kan, paham ya, kan? itu kan lo gak bisa ciptain dalam sebulan 2 bulan dong. Gua bisa begini udah 50 tahun gue di panggung. Makanya itu kan akhirnya, Bang Dul kan akhirnya mau gak mau. Makanya dia bilang, Bang, dia bilang kemana-mana. Aku sama Bang Dul nih ngeblend langsung. Percaya gak? Aku tahu Mas Pram, nggak kenal gue sama dia. Kejauhan. Dia kan sekjen, gue belum jadi anggota. Dia anggota DPRI, gue bukan di Jakarta. Kenal siapa nggak kenal Mas Pram? Apalagi maaf satu rumah. Iya kan? Ya. Jadi waktu ibu bilang sama Mas Pramono Anung, gue jadi kaget. Bu, nggak salah apa mau? Karena gue pikirin beliau ini nggak di sini. Mas Pramnya mau apa enggak? Mau gitu apa enggak gitu loh. Iya, karena kayaknya orangnya nggak di sini. Orangnya nggak di sini gitu. Iya. Maaf. Mungkin dia juga kemarin, Mas, aku sebetulnya mau pensiun, Mas, udah capek gini kan. Masa Mas Pram mau? Serius, Anda nanti undang. Dia udah ngomong begitu. Dia pada posisi sebetulnya juga. Udah Bu, bahasa ini. Udah Ibu tunjuk siapa aja, aku yang jadi ketua tim pemenangan. Begitu. Enggak, kamu mesti benahin Jakarta. Nah jadi
Iya, salah satu bukan kelemahan bagi saya, itu ada kekuatan dia. Dia pendiam. Saya ngerti, Dia pemikir. saya ngerti. Cuma kan Gitu. untuk hal itu kan tidak cukup ya. Artinya Ya. kita punya satu orang pinter. Tapi bagaimana kita membawa orang pinter ini ke masyarakat supaya orang itu melihat kepintaran itu dan memilih Betul, kualitasnya. betul. Sekarang bebannya ada di Bang Dul. Ah, Bang Dul nih mikul nih di sini nih. Di sini satu banteng, sini Mas benar, benar, Mikul benar, gitu benar. deh. Ini kalau ada itu apa bocor halus nih begitu tuh ya. Benar, Mikul benar, dia. benar, benar. Itu yang menarik. Benar, memang begitu. Kadang-kadang gue mikir, maaf, Den. Kalau soal mikul-memikul, gue dari lahir udah mikul nama bapak gue, Den. Capek, Den. Capek. Megang nama Soekarno tuh capek. Hmm. Gila, gue 50 tahun loh. Iya, iya. Untung rezekiku ada aja. Hmm. Gue bingung kenapa ya gue begini. Siapa sih yang mau jadi gubernur Banten gak kepikiran. Jalannya ngalir aja. Ngalir, gue jangankan jadi gubernur. Jadi artis saya gue gak tahu gimana cara jadi artis. Iya, tiba-tiba. Gue nih kalau dibilang cita-cita, malah dari kecil mau jadi pemain bola. Karena itu yang bisa gue kejar. Iya, di zaman dulu ya. Gue ini lahir di Kemayoran, di Kepu Dalam Gang 7, Pasar Senen, lokalisasi Planet Senen. Tahu, saya pernah tinggal sana. Gue sekolah, maaf nih, gue sekolah dari TK sampai SMA di Katolik. Karena apa? Mungkin disiplin ketat kan. disiplinnya Tapi ketat. kita seniman. Iya, iya. Main film kagak, main panggung setahun sekali. Lu Mm. bayangin, makanya gue namanya Pas-pasan. makan sepiring berlima itu tiap hari. Iya, Nah, pas-pasan. jadi singkat kata, nggak pernah ngimpi gue jadi, apalagi jadi pejabat. Jadi nggak ngimpi gitu. Tapi pertanyaannya kan seorang seniman kayak Bang Dul Ya, kayak ya. gini kan jauh banget ya dari dunia politik ya. Tiba-tiba 2008 masuk ke politik Betul. itu kan pasti ada banyak hal ya. Betul. Bisa karena kebutuhan, bisa nyari keuntungan, bisa karena panggilan hati, bisa karena ya mungkin sudah kurang laku. Ada banyak tuh pasti posisi Dia seperti 2007 Sidul lagi gila. Terus kenapa masuk ke politik? Nah, ini juga jujur nih. Kalau lo mungkin podcast lo 3 jam gue ngomong nih. 2007 itu gue pernah diundang sama Gus Solah. Gus Solah tuh adiknya Gus Dur. Kebetulan ya keluarganya tetangga gue. Iya. Bang, Gus Solah mau ketemu, ngapain Gus Solah ketemu gue? Gue gak kenal Gus Solah, tapi gue tahu. Singkat kata akhirnya gue ketemu lah sama beliau kan. Gimana Gus? Dia presentasi satu lembaga internasional namanya Vanzok. Itu lembaga survei internasional. Jadi pada 2007 itu nama gue sebagai calon gubernur tertinggi. Kok bisa ya? Oh, 2008 lu di mana? Oh, masih bakar rumah orang kayaknya ya. Nah, Masih ngejar artinya, layangan sampai koslet. 2007 itu sebetulnya wacana gue di pemerintahan udah mulai di situ. Fauji Bowo minta gue jadi wakil. Itu karena sinetronnya. Mungkin berangkat dari gue juga tanya, Gus, Vanzok ini apa? Gue nggak tahu nih lembaga. Ntar lu bisa cek. Vanzok ini lembaga riset internasional. Tapi dia bilang kalau ya investor asing mau masuk pasti ini menjadi pegangan. Oke. Nah terus saya kayak bukan anggota partai. Iya, iya. Ya kamu mesti masuk ke partai. Gimana cara masuk partai, Gus? Oke. Gua nggak ngerti cara masuk partai. Oh. Singkat kata pertama kali sebetulnya aku ketemu yang namanya Cak Imin. Oh. Gus Solah ini kan istilahnya NU. Pasti kan afiliasi dengan PKB. Ketemu aku Gus Imin. Gus Imin, oke, kalau kamu mau maju kita yang dukung. Tapi kita kurang, mesti cari yang lain. Wah, kemana lagi? Cari gue kan gak ngerti kan. Gue belum kader PD, gue simpatisan. Jangan lu tanya gue PD, gue lihat dong namanya gue Belakangan Karno. Lu pasti afiliasi pakai ke situ. Dan gue seneng baca buku Bung Karno. Dari kecil hobi gue baca. Jadi ya walaupun mungkin kalau sekarang lu tanya gue mesti nge-rewind lagi kan. Tapi hobi gue baca. Karena gue bilang tadi, gue punya rumah gak punya listrik. Serius. Ada TV lilin. itu karena apa itu lampu petromagneon dulu ya. Punya TV itu karena babe gue menang festival film. Iya. Tapi tetap aja gue gak bisa nonton TV. Berarti bukan datang dari orang kaya Ya, ya. gue Iya, ini seniman teater yang hidupnya ada kerjaan aja. ntar lu iseng-iseng jalan ke Senen, Kepu Dalam Gang 7. Iya. Waduh, itu kampung. Iya, seneng lagi jalan dulu ya. Seneng. Iya. Makanya kenapa gue di Sidul ada oplet. Opletnya kemana ya? Ada. Gue tiap hari sekolah jalan kaki. Ditaruh di mana opletnya? Di kantor. Oh, di kantor. Iya, sekarang di rumah gue bikin dari fiberglass.
Gue ngeri kalau gue taruh di warung Iya. tiap hari diinjak hancur gue Iya, tekor kan. rusak. Makanya sampai gue nggak mau nyebut nama. Ada YouTuber yang mau beli Oh, mobil ada gue. YouTuber. Ada 2M. Dia mau beli 2 miliar. Iya, mau Oplet ganti itu? Rolls Royce. Hah? Gue bilang, lu jangan buat konten. Enggak bang, bener om. Gue bilang, gue masih mau cuti. Entar kalau om mau itu pinjem aja. Enak aja lo oplet. Singkat kata itu oplet buat gue sejarah. Iyalah. Tapi 2 miliar juga angka. Tapi gue nggak tergiur. Nggak bakal gue dapet Oke, gitu oke, loh. oke, Nah jadi singkatnya seperti itu. Oke. Masa kecil itu membuat gue jadi kuat. Nah yang bikin gue kuat. Satu novel. Judulnya Sidul Anak Jakarta. Itu Dari hanya umur itu. 8 tahun gue udah baca itu. Tapi Itulah yang membuat. tapi aslinya tidak se-relate itu ya, Sidul sama Bung Bang. Artinya gue ikutin Sidul. Lama-lama kayak jadi nyatu ya. Udah jadi nyatu. Nah 72 71 almarhum Shumanjaya pulang dari Rusia. Dia bikin film yang namanya Sidul Anak Betawi. Gua lah diajak. Waduh. Novelnya gue udah baca. Gue udah tahu betul Sidul. Bahkan gue merasa gue adalah Sidul. Dapat film Sidul Anak Betawi. Mainlah gue Sidul. Kebetulan main gue sama abang gue almarhum Tino kan. Udah berantem bener. Wah top ya. Barangkali mulai di situ lah. Perjalanannya. Nggak ada yang tahu ya nasib Nggak ada orang. yang tahu. Dari seniman menjadi seorang pejabat politik, Betul. sekarang menjadi wakil gubernur, dan tidak ada yang tahu mungkin suatu hari nanti dia akan Jangan lo menjadi sebut. gubernur. Jangan lu sebut. Kenapa tuh? Gue ngeri lu sebut jadi presiden. Gue capek. Enggak. Gubernur dulu ya. Saya nggak tahu ya. Gubernur dulu karena gubernur chance-nya ke sana ada gitu. Mudah-mudahan. Oke, sebagai penutup, warga Jakarta akan bertanya, Pramono, Bang Dul, Ya. bisa apa? Kita bisa mensejahterakan masyarakat. Semua juga ngomong gitu tuh. Iya. Kalau nggak gue nggak bakal maju. Ngapain gue korbanin apa yang gue udah bangun? Ini semua buat masyarakat. Itu janjinya ya. Tapi kalau diserang balik jangan baper ya. Oh enggak, kita udah biasa. Kita udah terlatih untuk seperti itu. Oke. Itu janjinya. Kita lihat nanti perjalanannya ya. Nanti kita undang lawannya ya. Terima kasih banyak. Makasih Tepuk banyak, tangan. Ben. Bang Dul is in the house.